Dan Pushidrosal membuka secara resmi pertemuan HSSI ke-14 di Bali. Antisipasi terhadap zero accident, Kasubdis Pesiops menyelenggarakan manajemen stres. Terkadang untuk membuat kita dekat dengan kata tenang, maka kita harus menghindari hal-hal yang membuat hati dan pikiran kita bising. Ya netizen, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Dinda kembali hadir menjumpai Anda dalam Navy News edisi Jumat 20 Mei 2022. Tentunya dengan sejumlah informasi yang telah kami siapkan untuk Anda. Dan Pushidrosal membuka secara resmi pertemuan HSSI ke-14 di Bali. Pertemuan Hydrographic Service and Standards Komite ke-14 dibuka secara resmi oleh Komandan Pushidrosal, Laksamana Madya TNI Nur Hidayat yang bertempat di Hotel Anfaya Beach Resort, Kuta Bali. Selaku Indonesia Chief Hydrographer, dan Pushidrosal berharap hybrid meeting hari pertama HSSI ini akan lebih efektif, sehingga dapat menyelesaikan semua agenda HSSI sesuai rencana. Penyelenggaraan kegiatan ini disambut baik dan didukung oleh pemerintah Indonesia dan warga Bali karena menjadi bagian dari pemulihan kondisi ekonomi akibat dampak pandemi COVID-19. Sementara itu, dalam pertemuan ini akan membahas terkait dengan implementasi standar baru peta laut, di mana implementasi tersebut merupakan salah satu upaya peran Pushidrosal dalam mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia, serta membahas berbagai agenda, diantaranya status permasalahan yang muncul di dalam pertemuan HSSI ke-13 dan solusi yang telah dilakukan serta diskusi tentang pembangunan roadmap. Koarmada 1 laksanakan pelayaran kebangsaan Sakabahari. Dengan menggunakan kapal perang Teluk Cirebon 543, Koarmada 1 melaksanakan pelayaran kebangsaan Sakabahari di bawah jajaran satuan kapal amfibi yang bertempat di Dermaga Sunda Pondok Dayung, Jakarta Utara. Mewakili Panglima Koarmada 1, Kepala Dinas Pembinaan Potensi Maritim Koarmada 1, Kolonel Laut Khusus Lili, menyampaikan pelaksanaan kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kecintaan terhadap tanah air, menumbuhkan jiwa kemaritiman, serta meningkatkan persatuan dan kesatuan dalam negara Republik Indonesia. Sementara itu, kegiatan ini juga bermanfaat sebagai sarana mempererat jalinan silaturahmi antar pramuka Sakabahari, serta sebagai pembelajaran mengenai kepemimpinan dan banyak lagi ilmu pengetahuan yang akan didapat selama melaksanakan pelayaran, sehingga diharapkan bisa menambah ilmu dan wawasan. Antisipasi terhadap zero accident, Kasubdis Pesiops menyelenggarakan manajemen stres. Untuk mewujudkan zero accident terhadap prajurit, Kepala Subdinas Psikologi Operasi, Kolonel Laut Elektronika Andri Adiwijaya, menyelenggarakan pelatihan manajemen stres kepada seluruh personel satuan kapal cepat beserta unsur-unsur kapal perang. Pada kegiatan ini, diawali dengan upacara pembukaan yang resmi dibuka oleh Kepala Dinas Psikologi Angkatan Laut, Laksamana Pertama TNI Edi Krisnamukti. Dalam amanatnya disampaikan untuk mencapai hasil operasi dan latihan yang optimal, salah satunya ditentukan oleh faktor penanganan konflik internal maupun eksternal, yang jika tidak ditangani dengan baik, akan berujung tidak baik bagi prajurit. Lanal Timika lakukan sosialisasi terhadap siswa untuk penerimaan calon prajurit TNI Angkatan Laut. Sosialisasi merupakan salah satu proses yang mutlak terjadi pada masyarakat dalam rangka merekrut calon prajurit TNI Angkatan Laut untuk jenjang perwira, bintara, dan tamtama. Prajurit karir tahun 2022, Pangkalan TNI Angkatan Laut Timika menggelar sosialisasi di sejumlah sekolah tingkat SMA dan SMK. Kegiatan yang digelar di SMA Taruna Ning Farnim, Jalan Kamoro Jaya ini dipimpin langsung oleh perwira pelaksana Lanal Timika, Mayor Laut Pelaut Avisema Herlambang, yang meliputi proses pendaftaran, tahap rekrutmen dan seleksi, penjelasan strata, pangkat, korps di TNI Angkatan Laut, serta memberikan penekanan terhadap siswa dan siswi bahwa rekrutmen dan seleksi calon prajurit TNI Angkatan Laut ini tidak dipungut biaya.
Sementara itu, lebih lanjut Komandan TNI Angkatan Laut menyampaikan bahwa para panitia akan melaksanakan seleksi secara transparan dan profesional untuk mendapatkan calon-calon prajurit yang siap untuk bergabung dengan TNI Angkatan Laut, baik dari sisi fisik, mental, dan spiritual. Menurunnya COVID-19 tidak menyurutkan semangat Lantamal 9 untuk melaksanakan vaksinasi. Menurunnya COVID-19 tidak menyurutkan semangat para tenaga kesehatan untuk tetap berkontribusi terhadap pelaksanaan vaksinasi. Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 9 Ambon beserta jajarannya melaksanakan serbuan vaksinasi yang dilaksanakan di UGD Rumah Sakit Angkatan Laut Dr. FX Suharjo Ambon. Dengan mengerahkan 7 orang tenaga kesehatan dari Dinas Kesehatan Lantamal 9, tim vaksinator kali ini menargetkan 50 dosis booster untuk masyarakat. Kegiatan vaksinasi ini juga sebagai upaya menurunkan angka kematian akibat COVID-19, serta bentuk usaha membentengi diri dari infeksi virus corona yang diharapkan dapat memperbaiki ekonomi di Indonesia. Kegiatan ini juga sebagai penjabaran dari Perintah Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono dalam upaya membantu program pemerintah tentang percepatan vaksinasi di Indonesia. Cegah demam berdarah dengue, prajurit KRI Teluk Lampung 540 laksanakan fogging. Bertempat di Dermaga Cepu Selatan, Ujung Koarmada 2, dilaksanakan kegiatan fogging oleh prajurit KRI Teluk Lampung 540. Dalam rangka pencegahan penularan wabah demam berdarah dengue yang diakibatkan oleh gigitan nyamuk Aedes aegypti di lingkungan Satlin Lamil 2 Surabaya. Pelaksanaan fogging dilaksanakan oleh tenaga kesehatan Balai Pengobatan Satlin Lamil 2 Surabaya dengan penyemprotan cairan fogging ke seluruh area kapal. Kegiatan ini dilaksanakan secara periodik untuk menjaga kesehatan prajurit yang bertugas di KRI guna kesiapan dalam mendukung operasi. Netizen, demikian berita tadi menutup perjumpaan kita kali ini. Tetap patuhi protokol kesehatan dan ingat 5M. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas. Pakai masker harga mati, tidak pakai masker bisa mati. Saya Dina beserta seluruh tim redaksi yang bertugas, pamit undur diri. Mari tim Jaya, Indonesia maju. Jales Veva, Jaya Mahe. Justru di laut, kita jaya. Terima kasih dan sampai jumpa.